wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan aku, Putri Ajahra. Di video kali ini aku akan membahas tentang dynamic routing. Berbeda dengan video aku sebelumnya, yaitu aku sudah membahas tentang static routing. Sekarang aku akan membahas tentang dynamic routing, teman-teman. Nah, jadi apa sih dynamic routing ini dan apa perbedaannya dengan static routing? Oke, dynamic routing adalah metode pengaturan rute pada jaringan komputer yang memungkinkan router menemukan, memilih, dan memperbarui jalur terbaik secara otomatis, teman-teman. Nah, di sini ada kata otomatis, teman-teman. Ya, dari dynamic ini tuh ada kita tidak perlu mengkonfigurasikan secara manual. Berbeda dengan static routing ya. Kalau static routing itu kan kita harus mengkonfigurasikan manual kepada setiap routernya. Nah, kalau dynamic ini tuh tidak usah. Jadi dia akan otomatis, teman-teman, menggunakan protokol routing, teman-teman ya. Oke, router akan saling bertukar informasi mengenai kondisi jaringan sehingga tidak perlu mengatur setiap rute secara manual. Nah, adapun contoh yang akan aku berikan tentang dynamic routing itu ada 3 ya, teman-teman. Yaitu ada yang pertama ada AGRP, yang kedua OSPF, dan yang ketiga ada BGP, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu aku akan membahas tentang AGRP terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, AGRP atau N-Hycle Interior Gateway Routing Protocol adalah dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco. AGRP ini termasuk protokol hybrid karena menggabungkan kelebihan distanced vector dan link stage, teman-teman. Dan adapun cara kerja sederhananya, misalkan nih ada 3 router, teman-teman ya. Router A, B, dan C. Nah, router A mengetahui jaringan yang terhubung dengannya, lalu router B bertukar informasi dengan router A dan router C. Jika koneksi antara router B dan router C terputus, AGRP akan segera mencari jalur alternatif. Nah, misalkan router B dan C itu terputus, teman-teman. Jadi si B ini tuh langsung mencari jalur yang lain, misalkan ke jalur yang A, teman-teman. Nah, tanpa menghitung ulang seluruh tabel routing sehingga proses pemulihan lebih cepat, teman-teman ya. Oke, adapun karakteristik AGRP yaitu yang pertama, konvergensi cepat, dapat menemukan rute baru dengan cepat ketika terjadi perubahan jaringan. Nah, jadi akan langsung menemukan jalur yang baru, teman-teman ya. Lalu yang kedua, menggunakan algoritma dual atau diffusing update algoritma, memastikan pemilihan jalur terbaik dan mencegah terjadinya routing loop, teman-teman ya. Yang ketiga, mendukung PLSM dan CIDR, teman-teman. Memungkinkan penggunaan subnet dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, mengirim pembaruan secara parsial, hanya mengirim informasi rute yang berubah sehingga menghemat bandwidth, teman-teman. Lalu yang terakhir, metric composite, menentukan jalur terbaik berdasarkan faktor terutama bandwidth, delay, reliability, load, atau MTU, teman-teman. Oke, lanjut yang kedua ada tentang OSPF, teman-teman ya, atau Open Shortest Path First. Adalah protokol dynamic routing bertipe link stage yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF merupakan standar terbuka sehingga dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor, teman-teman. Untuk cara kerja sederhananya itu, router OSPF menentukan router tetangga atau yang sebelahnya ya, neighbor router, lalu bertukar informasi topologi jaringan. Setiap router membuat peta topologi jaringan. Algoritma SPF atau OSPF Dijkstra menghitung jalur dengan cost rendah dan jalur terbaik dimasukkan ke tabel routing, teman-teman. Untuk karakteristiknya itu, poin intinya ada jenis dari OSPF ini tuh link stage, lalu algoritma shortest path first atau SPF Dijkstra, lalu metrik atau cost berdasarkan bandwidth-nya, lalu jaringan ini cocok untuk menengah hingga besar, teman-teman ya. Dan standarnya open standard multi vendor, teman-teman.
Dan yang terakhir yaitu ada BGP teman-teman, atau Border Gateway Protocol. Nah, BGP ini adalah protokol dynamic routing bertipe path vector yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar autonomous system atau AS, seperti antar ISP atau antara perusahaan dengan ISP. BGP merupakan protokol utama yang digunakan untuk routing di internet karena mampu menangani jaringan yang sangat besar dan kompleks, teman-teman. Nah, BGP memilih jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut, bukan hanya jarak, seperti ASP, local parents, dan MED, sehingga administrator dapat mengontrol bagaimana lalu lintas jaringan melewati internet. Oke, nah di sini ada poin inti dari BGP, yaitu jenisnya path vector, digunakan untuk routing antar autonomous sistem AS dan cocok untuk ISP dan jaringan internet. Skala ini untuk skala besar ya, jadi dari yang kecil lalu tadi menengah sampai besar, dan ini tuh untuk yang sangat besar, teman-teman. Oke, mungkin ini adalah penjelasan atau materi mengenai dynamic routing dan contoh protokolnya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membuat topologi dengan masing-masing contoh tadi, seperti ada AGRP, OSPF, dan BGP, teman-teman. Kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku sudah dalam aplikasi Cisco Packet Tracer, dan di sini aku sudah membuat topologi sederhana untuk contoh dari AGRP ini, teman-teman. Nah, di sini aku juga siapin IP address dari PC, lalu ada default gateway, dan ada IP jalur atau IP dari routernya, teman-teman ya. Nah, di sini aku mau langsung saja masukkan IP address ini ke dalam PC ini, teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke PC, lalu ke desktop, IP configuration. Di sini ada IP address, kita ketik sesuai dengan IP address-nya, teman-teman ya. 100.100.100.2. Enter, dan kita ganti subnet mask-nya, teman-teman. 255.255.255.0. Dan default gateway-nya juga kita ganti. Jadi 100.100.100.1 ya, sesuai dengan default gateway yang ini. Kita lakukan hal yang sama dengan PC yang satunya. Oke, masuk ke IP configuration, IP address sesuai dengan ini ya. Yang ini 120.120.120.2. Enter, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan default gateway-nya 120.120.120.1 ya, sesuai dengan ini. Oke, di sini masing-masing PC sudah aku masukkan IP address atau alamat, teman-teman. Nah, kita langsung saja mengkonfigurasikan dari router-routernya, teman-teman ya. Kita akan konfigurasikan AGRP ini. Kita masuk ke router pertama untuk nyalakan dulu jalurnya, teman-teman ya. Kita akan nyalakan jalur dari router ke PC ini, teman-teman ya. Nah, kita ketik no. Di sini ada tulisan yes or no. Kita ketik no, lalu enter 2 kali. Enable config terminal. Lalu interface git no slash, lihat sini ya, teman-teman ya. Jadi yang ke bawah sini untuk ke PC. Jadi git no slash no. Lalu kita beri perintah no shutdown. No shut. Oke. Ini sudah nyala ya, teman-teman ya. Sudah nyala. Lalu kita beri IP address, IP add 100.100.100.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu kita beri interface git no slash 1 ya. Jadi kita akan nyalakan yang ini dari router ke router ya, jalur yang ini. Jadi no git no slash 1. Enter, lalu no shut, dan beri IP add dengan jalur yang ini ya, 11.11.11.1 dengan subnet pas 255
titik 255 titik 255 titik 252 teman-teman. Nah, ini ya. Kenapa 252? Karena slash 30 itu adalah 252 teman-teman ya. Nah, lalu kita pergi ke router yang satunya lagi. Kita ke CLI lalu ketik no enable config terminal interface G. Nah, ini ya yang ke bawah dulu teman-teman. Untuk nyalakan jalur ini. G 0/1 0/1. Lalu no shot. Nah, sudah nyala teman-teman ya. Lalu kita akan nyalakan jalur yang ini. Jalur routernya. Ini ya. Kita beri IP add dulu. IP add yang ini 120.120.120.1 dengan subtitle 255.255.255.0. Enter, lalu interface G0/0 teman-teman ya, sesuai ini. No shot dan nyala. Sudah nyala. Kita beri IP add 11.11.11.2 dengan subtitle 255.255.255.252. Oke, sudah saya enter. Nah, di sini sudah nyala semua ya jalurnya teman-teman. Kita akan langsung saja konfigurasian NGRP ini teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama. Enter, lalu exit router dengan tanda tanya teman-teman. Seperti ini ya, router lalu AGRP. Di sini ada BGP, AGRP, lalu OSPF dan RIP teman-teman ya. Nah, untuk BGP kita akan ketik yang AGRP ini, AGRP atau Vehicle Interior Gateway Routing Protocol teman-teman ya. AGRP dengan tanda tanya. Lalu di sini ada P1 sampai 65535. Kita ketik satu aja. Oke. Lanjut kita beli perintah network jalur dulu teman-teman ya. Network yang ini. 11.11.11.0 enter. Lalu network yang ini 100.100.100.0 enter. Oke, kita lanjut ke router yang kedua teman-teman ya. Jadi udah, lalu kita exit juga, exit lalu router tanda tanya. Nah, ini ya, lalu router AGRP 1. GRP1. Oke, teman-teman, di sini seharusnya tadi sebenarnya bisa aja jika tidak router tanda tanya. Jadi langsung aja ke router AGRP1 ya, teman-teman. Jadi gak usah pakai router ini. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ke network 11.11.11.0. Oke. Network 120.120.120.0. Lalu kita beri perintah do show IP route. Nah, di sini ada CLN. Ini ya, lihat. Dan kita beri perintah lagi do show. Kita lihat lagi. Do show AGRP NIC. Oke, nah di sini sudah ada seperti ini. Lihat. Nah, kita akan coba beri pesan, teman-teman. Dan infograph. Coba. Dan sukses ya, teman-teman ya. Nah, kita coba ping dulu. Kita coba lihat kalau di ping, kita masuk ke PC 0, lalu ke PC 2.
Teman-teman, routing 120.120.120.2. Nah, timeline-nya. Oke, kita coba beri pesan lagi ya. Dan ini sudah successful, teman-teman. Oke, ini untuk AGRP. Selanjutnya aku akan membuat topologi untuk OSPF, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke topologi yang kedua, yaitu topologi OSPF. Oke, di sini aku sudah membuat topologi yang sama seperti AGRP tadi, cuman ini belum aku isi ya semuanya. Dan kita untuk IP address-nya juga sama ya, teman-teman, seperti tadi ya. Aku akan langsung saja masukkan IP address ke dalam PC-nya, teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke PC yang kedua. Nah, langsung kita ke router ya, teman-teman ya. Li no enable config terminal, lalu interface G0/0 ya, yang ke bawah ini ya, teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu no shutdown. Nah, udah nyala. Lalu kita beri IP at 100.1.1.255.255.255.0. Lalu interface G0/1 ya, yang ini ya. No shutdown. Lalu APX 11.11.1.255.255.255.252. Oke. Kita ke router selanjutnya. Sama ya. No enable config terminal interface G0/1 ya, lihat dulu. Nah, ini ya ke bawah. Lalu no shut APX 120.1.1.1.255.255.255.0 enter interface G0/0. Nah, ini ya. Lalu no shut. Oke, sudah nyala. Lalu APX 11.11.2.255.255.255.252. Oke. Lanjut kita akan konfigurasikan OSPF ini, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke router pertama tadi, lalu kita enter lagi, lalu exit ya, teman-teman ya. Exit, lalu di sini ketik router OSPF dengan tanda tanya. Ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bebas aja. Tadi kan kalau tadi 1, kita coba 10. Kalau yang AGRP tadi kan 1, sekarang kita coba 10. Nah, lalu di sini kita ketik saja network dengan 11.11.11.0 dan tanda tanya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita tuh akan ngisi wildcard batch-nya itu kebalikan dari subnet mesh-nya, teman-temannya ya. Jadi kalau 255 itu kebalikannya 0, dan kalau 0 tuh gini.
Jadi 255.255.255 dan 255.252 itu 3 ya teman-teman ya. Jadi 255 itu adalah 0, 255, 255 dan 252 itu sama dengan 3 teman-teman ya. Jadi kebalikan dari 255.255.255.252 teman-teman ya. Kebalikannya 0.0.0.3 teman-teman. Dengan areanya bebas, tapi sini kita area 0 aja. Network was up 100.0 dengan 0.0.0.255 ya. Karena 0 itu kebalikannya kan 255 ya. Sedangkan kan 255 itu kebalikannya 0 dan 0 itu kebalikan 255 teman-teman ya. Area 0. Oke, sudah. Kita lanjut ke router yang kedua teman-teman. Exit. Lalu router OSPF. Kalau di AGIP itu kan harus sama ya. Tadi kan aku tulis 10, di sini bisa bebas ya. Kita kan 13. SPF lalu network 11.11.11.0 tanda tanya, lalu 0.0.0.3 area 0 network 120.120 not network 120.120.120.0 dengan 0.0.0.255 area 0. Oke, kita beri perintah do show IP route. Do show IP route. Nah, oke, di sini sudah ada ini ya, O yang artinya OSPF ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah, kita langsung saja coba untuk beri pesan ya. Apakah sukses? Coba beri pesan. Nah, di sini successful ya teman-teman ya. Oke. Sukses, dari sini ke sini juga sukses. Coba beri ping teman-teman ya. Kita kasih ping. Comment from. Lalu ping 120.120.120.2. Nah, ini TTL ya teman-teman ya. Dan ya sudah. Coba kita beri pesan lagi. Dan sukses. Oke teman-teman, kita lanjut ke topologi yang terakhir, yaitu topologi BGP. Dan kita akan langsung saja, seperti tadi ya, seperti biasa kita masukkan dulu IP. IP-nya tetap sama teman-teman ya. Lanjut ke satunya lagi ya. Maaf teman-teman. Oke. Lanjut saja masuk ke router ya. Nyalakan dulu seperti biasa. Di sini sudah no. Enable config terminal. Config terminal.
Lalu interface G0/0 yang ini, lalu no shot IPX 100.100.0.255.255.255.0 interface 0/G0/1 no shot IPX 11.11.11.1 252. Oke, sudah. Satunya lagi. Enable config terminal interface G0/1 ya, lihat tuh. Oke. No shot APX 120.120.120.255.255.0 interface G0/0 no shot IPX 11.11.11.2 255.255.252 5.252. Oke, sudah. Nah, kita langsung saja ke konfigurasian BGP ini, teman-teman ya. Kita exit, lalu router BGP tanda tanya BGP. Nah, di sini kita pakai BGP 20 aja ya, 20. Lalu neighbor 11.11.11.2 remote as 22. Lanjut kita network 11.11.11.1 0.0 mas 255.255.255.252. Nah, teman-teman ya, network 11.11.11.2. Di sininya titik 0 mas 255.255.255.0. Oke, lanjut network 100.100.100.0 max 255.255.255.0. Oke. Lanjut ke router yang kedua. Di sini kita exit. Lalu router BGP tanda tanya. Maaf. Kita sebut aja langsung 22 ya. BGP 22. Neighbor seperti tadi. Neighbor ini 11.11.11.1 ya, yang karena yang ini. Kalau tadi kan pakai yang ini ya, 11.11.11.2. Sekarang pakai yang seberangnya, 11.11.11.1, teman-teman. Lalu remote as 20 ya, kebalikannya. Oke. Di sini kita isi network 11.11.11.0 max 255.255.255.0. Lalu network 120.120.120.0 max 255.255.255.0. Oke, sini sudah. Kita akan coba kasih pesan teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.